Ya, menanti kuota haji, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Pak Hoirizi Hadasir. Pak Hoirizi, ini dari pernyataan Pak Hoirizi di segmen sebelumnya, boleh kalau saya menyimpulkan artinya gini, kalau dalam kondisi normal, jumlah kuota jemaah haji kita yang 200 ribuan lebih itu, kalau informasinya baru disampaikan saat ini, itu nggak mungkin juga diberangkatkan semuanya. Mustahil, Mas. Mustahil ya? Oke. Artinya kalau sampai 25 Mei tadi disampaikan atau sebelum Juni saja, itu paling mungkin pun untuk menyiapkan 5% dari dari jumlah kuota yang dari 60.000 tadi atau dari jumlah kuota jemaah kita? Dari jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Dari 60.000 tadi itu? Iya, kira-kira begitu, iya. Oke, berarti hanya sekitar 3 ribuan orang mungkin? 3 sampai 5 ribuan lah. Oke, dan itu berapa persen dari jumlah kuota normal kita sebetulnya kan Pak Hoirizi ya? Bisa dihitung lah, dari 221.000 hanya berangkatnya umpamanya 3 sampai 55.000 itu kan. Oke. Ya berapa persen ya? Saya juga belum menghitung juga itu. Artinya gini Pak Hoirizi, ini memang kalau kita bicara sambil menunggu kepastian kan berarti kita bicara tentang andai-andai kan ya Pak Hoirizi ya. Berandai-andai kalau seandainya dibuka dan hanya mendapatkan 5% itu. Nah terus kemudian ini yang diprioritaskan itu bagaimana ngebaginya itu Pak Hoirizi? Siapa yang akan? Sederhana Mas, kalau kita pemerintah ini kan sederhana, profesional saja. Umpamanya kita dapat 1%, maka kita akan ambil yang dari 221 tadi, 221.000 yang kuota tahun 2020 tadi, kita ambil 1% dari 221 itu. Nah, yang akan kita ambil ya dari porsi terkecilnya. Dari berbagai daerah itu nanti diambil berapa gitu ya? Ya, selama pemerintah Arab Saudi tidak melakukan pembatasan. Umpamanya pembatasan umur, pembatasan kesehatan. Nah, ketika itu ya kita profesional saja. Kita pokoknya yang umpamanya kita dapatnya 5 orang, ya nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nah, begitu nanti ada pembatasan usia 60 tahun, kalau di nomor 5 itu ada 60 tahun, ya dia akan keluar dengan sendirinya. Akan naik nomor berikutnya. Kemudian ada yang umpamanya dia tidak memenuhi syarat kesehatan, maka dia akan keluar dengan sendirinya, maka akan naik nomor berikutnya. Kayak begitu. Profesional saja, Mas. Kita tidak bisa pilih kasih dalam hal ini. Tentu harus mencari keadilan yang mungkin juga tidak bisa diterima semua orang. Iya, iya. Pak Hoirizi, ini sebetulnya kalau kita bicara soal kuota haji, selalu yang menjadi pertanyaan berikutnya bagi mereka calon jemaah haji atau yang juga sudah menunggu atau yang akan mendaftar, ini nunggunya itu berapa lama sebetulnya? Ini dengan kemarin tidak ada yang berangkat, artinya kan daftar tunggunya itu jadi semakin panjang dan waktunya juga semakin bergeser kan? Nah iya, itu sampai berapa tahun itu Pak sekarang? Tadi sudah saya sampaikan, tergantung wilayah, tergantung provinsinya. Mitigasi kita itu daftar tunggu itu paling rendah 20 tahun, paling lama sekitar 45 tahun. Paling rendah 20 tahun. Paling rendahnya 20 tahun itu ya? Paling rendah 20 tahun itu. Oke. Itu buat kita sebenarnya besar, Mas. Ya. Tetapi kalau di negara lain, ada negara sampai 120 tahun. Masa tunggunya seperti Malaysia. Malaysia itu masa tunggu 120 tahun loh, Mas. Oke. Itu Jordan artinya itu 60 sampai 90 tahun. Iya, kalau sampai 120 tahun ini kemungkinannya untuk berangkat kayaknya hampir tidak ada, boleh saya sebut ya. Jadi begini Mas Rudi, haji ini kan maklumat, haji ini panggilan, gitu. Kalaulah kita tidak sempat berangkat haji, nauzubillah min dzalik, kemudian kita meninggal, paling tidak catatan ibadah sebagai hajinya sudah ada.
Jadi kita tidak mungkin saja umpamanya Mas Rudi, nauzubillah min zalik, ini saya ambil contoh yang ada aja lah. Mas Rudi mendaftar kemudian tidak sempat berangkat ya. Mungkin karena sudah niat untuk berhaji, nilai ibadah yang Mas Rudi dapatkan ketika tidak sempat berangkat itu karena dipanggil oleh Allah mungkin lebih mulia daripada yang berangkat, Mas Rudi. Oke. Insya Allah, Itu ya, Pak. prinsip Islam itu kan seperti Ya. itu. Ketika kita berniat melakukan sesuatu yang baik, ketika kita menjatuhkan niat itu Allah sudah catat di dalam memori ibadah kita. Beda dengan niat yang tidak baik. Selama kita belum melakukannya, maka Allah tidak akan catat itu, tidak akan tulis di dalam buku harian kita. Ya kan begitu? Oke. Pak Hoirizi, ini balik lagi ke soal kuotanya, Pak Hoirizi. Tadi disampaikan bahwa pemerintah sebetulnya juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Nah, dari pemerintah Arab Saudi sendiri sebetulnya ada kepastian nggak kapan mereka akan memberikan informasi resmi soal kuota haji ini? Atau bagaimana, Pak? Mas Rudi, kita tidak bisa ini terlalu banyak berharap ya itu masalah informasi ini. Bukan saja Arab Saudi, Mas Rudi. Semua negara hari ini ketika dia akan memutuskan untuk melakukan satu event, dia sangat hati-hati, termasuk negara kita. Negara kita kemarin saja melarang orang untuk mudik ke kampungnya, melarang orang untuk silaturahmi. Apa maknanya di situ? Dalam rangka menjaga keselamatan jemaah. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka saya sering sampaikan, saya pribadi bersyukur dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan kehati-hatiannya untuk menentukan haji tahun 2021 ini melibatkan negara lain atau tidak, berarti dia peduli dengan kaum muslimin dunia. Ya. Bayangkan kalau dia tidak mengedepankan keselamatan atau tidak mengedepankan kesehatan, dia hanya mengedepankan bisnis. Masya Allah, betapa dahsyatnya korban kaum muslimin yang akan menjadi korban di dalam event ini. Ya. Seperti apa, nauzubillah min zalik, seperti apa yang terjadi di India. Ini yang tidak kita inginkan, Mas Budi. Ya. Maka itu saya sebagai pribadi maupun sebagai orang yang konsen dengan masalah haji, ayo kita terima dengan lapang dada. Ya. Apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Arab Saudi, oleh pemerintah kita dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Kementerian Agama, tentu pastilah untuk keselamatan kita semua. Tidak ada unsur masalah politik, tidak unsur masalah bisnis dan seterusnya. Setuju. Maka itu sekali lagi, Ya. ayo kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk haji tahun 2021 ini. Setuju, Pak Hoirizi. Tapi pertanyaannya sebetulnya sederhana. Saya yakin bahwa Arab Saudi dan juga pemerintah kita itu tidak akan main-main soal kuota haji ini, apalagi di tengah pandemi yang sekarang masih boleh kita sebut sangat berbahaya ya. Tapi artinya gini, dengan hitung-hitungan risiko dan segala macamnya, paling tidak kan kedua negara ini sudah harus punya kepastian apa yang harus dilakukan. Nah, kalau boleh, berapa banyak, kalau tidak boleh pun ya harus diinformasikan, kan gitu Pak Hoirizi. Artinya kalau seandainya ternyata disampaikan, oke, Indonesia diberikan 5%, tapi informasinya baru tanggal 5 Juni. Kalau seperti itu kan pasti seperti yang tadi disampaikan Pak Hoirizi, oh ini nggak mungkin untuk mempersiapkan itu kan. Iya, iya. Nah ini sebetulnya gitu Pak Hoirizi. Apakah ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, oke, kami akan memberikan kepastian ini pada tanggal 28 misalkan, 28 Mei ini. Atau sampai saat ini memang kita pun belum tahu informasi resmi itu kapan akan dikeluarkan atau bagaimana? Ya, itu maka saya terus jelaskan di sini Mas Budi ya. Haji ini kan dilaksanakan dengan menggunakan dua regulasi. Gitu? Regulasi pertama adalah Undang-Undang 8 2019 adalah Undang-Undang Pemerintah Negara Indonesia. Dari sisi itu, insya Allah kita sudah settle, Mas. Sudah settle untuk di dalam negeri itu sudah settle. Nah, ketika kita bicara Taklimatul Had, Undang-Undang Negara Arab Saudi, kan tidak bisa kita tembus, Mas.
Karena itu ada domain mereka. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Kalau Mas Rudi, bagaimana kita bisa? Nggak bisa. Jangankan kita yang di sini, Mas. Orang-orang di sana pun tidak ada yang punya informasi tentang quote and quote haji tahun ini. Tetapi sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab dengan ini, saya kan harus selalu mempersiapkan diri, selalu harus on the track, harus siap secara keseluruhan. Sampai di titik darah penghabisan kita akan lakukan persiapan ini. Apa maknanya di situ, Mas? Pemerintah tidak main-main. Pemerintah tidak abai dengan ini, walaupun dengan segala perhitungannya. Ada COVID, ada kenaikan pajak, ada biaya kos yang makin tinggi, nilai rupiah semakin tinggi. Ini semua kan problema buat kita. Tetapi sekali lagi, ketika DPR dengan pemerintah melalui pajaknya ada kesepakatan untuk kebaikan kaum muslimin wabil khusus jemaah haji, insya Allah kita akan lakukan. Baik. Insya Allah kita lakukan. Pak Hoi Rizi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.